Hei, biar begini juga kamu yang sudah menembak aku untuk jadi pacarmu kan? Sahut Brian. Tapi kan lo gak ada kata nerima atau tidaknya garis bawah. Via langsung membungkam mulutnya dengan tangannya. 3 pasang mata langsung menyorot Via. V, K garis bawah, ucapan Brian terhenti. Aduh mampus gue kelepasan. Batin Via memejamkan mata. V, kamu sengaja hem? Brian langsung memeluk Via, ia begitu bahagia. Aku beneran kacau saat kamu melupakan aku V, dan ternyata kamu hanya berpura-pura. Kenapa hem? Brian melepaskan pelukannya. Karena gue ingin melupakan lo, ucap Via dengan suara tinggi. Enggak, kamu gal boleh ngelupain aku. Kenapa gak boleh? Untuk apa juga gue mengingat lo? Gue pengen ngelupain semuanya. Karena kamu kekasih aku. Tekan Brian. A garis bawah apa? Via kaget. Mulai sekarang kamu adalah kekasihku, dan calon ibu dari anak-anakku nanti, ucap Brian tegas. Anna dan Stefan melongo melihat drama di depan mereka. Sungguh pasangan yang aneh menurut mereka. Vi, jadi kamu berpura-pura tidak mengingat Kak Brian? Tanya Anna tidak percaya sambil memijit pelipisnya. Via hanya menyengir menampakkan barisan gigi putihnya. Sorrina, sahutnya. Anna mengembuskan nafas kasar serta menggeleng melihat sikap sahabatnya satu ini. Di sisi lain ia juga senang ternyata Via baik-baik saja. Ya sudah kami pamit pulang, kalian selesaikanlah masalah kalian berdua. Timpal Stefan sambil merangkul pinggang Anna. Yah, kok pulang? Jangan dong nah, gue gak mau sama dia di sini. Rajuk Via. Hani, kenapa begitu? Sambung Brian. Hani, gue gak mau kamu di sini, lebih baik kamu pulang sana. Ketus Via. Tapi garis bawah, ucapan Stefan langsung dipotong Anna. Udah ya Vi, kalian lebih baik bicara baik-baik gimana sebaiknya, jangan seperti anak kecil begini. Kami pulang dulu. Ucap Anna kemudian berbalik dan melangkah keluar bersama Stefan. Via merengut menatap kepergian Anna dan Stefan. Vi, Brian menggenggam jemari Via namun ditepis oleh Via. Vi, dengarkan aku sebentar. Brian memegang bahu Via agar menghadap ke arahnya. Aku minta maaf sama kamu karena sudah menyakiti hatimu, sungguh aku benar-benar salah. Brian menjeda ucapannya untuk menghirup udara. Kamu tahu saat aku tidak mendapat pesan kamu lagi, saat aku tidak bertemu kamu lagi aku sangat kehilangan. Aku ingin kamu selalu menggangguku lagi, aku ingin dengar ocehan kamu lagi. Saat kita bertemu tapi kamu tidak memperdulikan aku dan cuek sama aku, hatiku sangat sakit Vi, aku gak mau dicuekin sama kamu. Dari situlah aku sadar ternyata aku membutuhkanmu. Aku menginginkanmu, aku sepi bila tidak ada kamu. Jelas Brian panjang lebar. Via sangat tersentuh dengan pengakuan Brian. Sebenarnya ia masih sangat menyukai Brian. Tapi ia takut akan sakit lagi, ia tidak mau berharap terlalu banyak. Vi, kamu dengar aku kan? Tanya Brian yang melihat Via hanya diam mematung tak memberi respon. Brian mengangkat dagu Via hingga ia dapat melihat wajah Via keseluruhan. Vi, kenapa diam? Kamu sudah dengarkan pengakuanku. Jadi bagaimana? Kamu mau menerimaku kan? Tanya Brian tersenyum. Entahlah, jawab Via ragu. Kamu ragu denganku Vi? Percayalah aku sungguh-sungguh, Brian mencoba meyakinkan. Via menatap mata Brian dan mencari apakah ada kebohongan dari matanya, namun ia tidak menemukan kebohongan di mata Brian. Kamu mau bukti keseriusan dari aku? Tanya Brian lagi, ia paham Via pasti meragukannya. Apa yang akan kamu buktikan pada gue? Tanya Via datar. Aku akan nikahin kamu sekarang juga. What? Sahut Via kaget. Kenapa?
Ini sebagai bukti jika aku benar-benar serius. Aku ingin mengarungi masa depan bersamamu. Via hanya diam tanpa merespon. Ia sendiri bingung harus mengambil keputusan apa. Kalau untuk menikah sih dia sudah siap, cuma dia masih belum yakin. Bagaimana? Will you marry me? Tanya Brian lagi karena Via hanya diam dari tadi. Kasih gue waktu untuk berpikir dan dalam waktu itu buktikanlah jika gue memang harus memilih kamu atau gak. Sahut Via, ia ingin tahu sampai mana perjuangan Brian untuk mendapatkan hatinya lagi. Oke, aku akan buktikan jika aku pantas untukmu. Sahut Brian mantap, dia akan membuktikan jika ia benar-benar serius, ia akan berusaha untuk mendapatkan hati Via kembali. Keesokannya Via sudah dibolehkan pulang karena keadaan Via sudah sangat baik. Brian mengantarkan Via ke rumahnya. Kamu tunggu sini bentar ya, aku mau tebus obatnya. Pamit Brian. Via menunggu di ruang perawatan sementara Brian menebus obat. Dia memainkan ponselnya. Dia sudah mengatakan pada Anna kalau ia pulang hari ini, tapi Anna tidak bisa datang karena ia masih ada kelas. Brian datang lagi setelah menebus obat. Yuk, ajaknya sambil menenteng tas Via. Brian juga hendak menuntun jalan Via namun Via menolak. Gue bisa jalan sendiri. Ucapnya kemudian berjalan keluar hingga menuju mobil Brian. Tak butuh waktu lama mobil Brian pun sampai di rumah Via. Non Via, non kemana aja atuh non? Gimana kabar Nona? Nyonya nanyain Nona dari semalam karena Nona tidak bisa dihubungi. Cecar asisten rumah tangganya bernama Big Inem saat Via memasuki rumah. Aku baik-baik aja kok Big, ponsel aku mati. Nanti aku hubungin mama balik deh, sahut Via tersenyum. Terus ini kenapa non? Big Inem memutar badan Via meneliti tubuh Via yang terdapat luka. Kemudian pandangannya terhenti pada Brian. Gak apa kok Big, oh ya kenalin ini Brian teman aku. Via masuk ke kamarnya sedangkan Brian masih di bawah. Ia berinisiatif memasak untuk Via. Sebelumnya Nia sudah minta izin pada Big Inem juga menanyakan apa makanan kesukaan Via. Via yang mencium bau harum masakan membuatnya lapar. Ia turun dan langsung ke dapur. Ia mengernyitkan dahinya saat tahu siapa yang di dapur. Ia melangkah masuk dan duduk di kursi meja makan. Kenapa belum pulang? Tanya Via dan Brian langsung menoleh. Vi, aku masakin sesuatu dulu buat kamu. Emang bisa masak? Bisa sih, sedikit. Ucapnya sambil tersenyum. Oh, Via yang melihat senyum Brian seperti meleleh dibuatnya, ditambah Brian yang menggunakan celemek. Menurut Via Brian yang memakai celemek sangat menambah kadar ketampanannya. Makanlah, Brian meletakkan nasi juga cumi saus tiram dan ikan nila goreng. Mata Via berbinar melihat makanan kesukaannya di meja makan. Dengan lahap ia makan masakan Brian. Ternyata rasanya sangat enak, tidak kalah dengan masakan mamanya. Selesai makan Via kembali ke kamarnya dengan Brian juga ikut. Brian mau menggantikan perban di kepala Via. Dengan telaten Brian menggantikan perbannya. Dan posisi wajah Brian sangat dekat dengan Via, seolah jika orang yang melihat mereka sedang bercumbu. Ceklek. Pintu terbuka dan apa yang kalian lakukan berdua di kamar? Suara bariton dan tegas menggema. Assalamualaikum Big. Waalaikumsalamnya. Via di mana Big? Kok nomornya tidak bisa dihubungi? Tanya mamanya Via menghubungi Big Inem. Sudah berkali-kali dia menghubungi nomor Via tapi tidak aktif. Mereka jadi cemas memikirkan anak gadis mereka. Big Inem menceritakan jika Via sudah beberapa hari tidak pulang dan itu membuat mama dan papanya khawatir. Mereka langsung memesan tiket pesawat saat itu juga. Dan siang ini mereka sampai di rumah. Big, bagaimana apa Via sudah ada kabar? Todong mama dengan pertanyaan.
Ia yang baru sampai langsung mencari Big Inem karena rasa khawatir yang berat pada putrinya. Alhamdulillahnya, Tuan. Tadi pagi Non Via sudah pulang tapi at garis bawah, ucapan Big Inem terhenti karena mama dan papanya Via langsung berlari ke kamarnya. Mereka berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar Via yang kebetulan tidak dikunci. Betapa syoknya mereka melihat ada seorang laki-laki di kamar putrinya dan posisinya saat ini sangat intim. "Apa yang kalian lakukan?" Suara bariton dan tegas papa menggelegar membuat Via dan Brian langsung menoleh. "Mah, Pa," ucapnya kaget. Brian langsung beringsut menjauh dari Via. "Apa yang kamu lakukan pada putriku, ha?" Papa menarik kerah baju Brian. Ia sangat marah. Dengan posisi Brian sedekat itu, ia berpikir jika mereka sedang berciuman. "Om, Pa, cegah Via." "Pama, ini semua tidak seperti yang kalian lihat," ucap Via memeluk lengan mamanya. "Tidak seperti yang dilihat bagaimana? Kalian berduaan di kamar dan kami mendapati kalian sedang garis bawah." Papa menghentikan ucapannya, tidak sanggup melanjutkan. "Bug!" Papa mendaratkan pukulan di wajah Brian. "Pa, cegah Via," mencoba melepaskan cengkraman Papa di kerah baju Brian. "Papa salah paham, Pa. Ini semua tidak seperti yang Papa dan Mama lihat." Jelas Via, namun Papa tidak menanggapi. Papa kembali melayangkan pukulannya. "Bug!" Brian hanya diam tanpa ada niat mengelak. "Ma, hentikan Papa." Via meminta bantuan Mama, tapi Mama tidak bisa berbuat apapun. Ia tidak bisa mencegah suaminya jika sudah marah. "Papa, stop!" teriak Via membuat tangan Papa melayang di udara saat hendak memukul Brian lagi. "Coba kalian lihat aku sekarang," ucapnya dengan suara tinggi. Mama dan Papa pun melihat Via. Mereka meneliti Via. Kepala Via terlilit perban dan wajah Via ada bekas biru seperti memar. Ternyata mereka melewatinya karena terlalu emosi melihat ada pria asing berada di kamar putrinya. "Via sayang, kamu kenapa, Nak?" Mama menghampiri serta meraba wajah Via. "Kamu kenapa, Nak? Apa pria itu yang menyebabkan ini?" sambung Papa. "Tidak, Pa, Ma, dia tidak ada ngelakuin apapun sama Via. Justru dia yang sudah menolong Via, Pama," jelas Via. Via pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi jika dia dan Anna diculik. Via menceritakan semua tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia cuma tidak menceritakan jika ia pura-pura amnesia. "Ya Allah sayang, syukur kamu tidak kenapa-napa," ucap Mama sembari memeluk Via. Papa pun juga memeluk Via serta mengecup ujung kepala Via. Mereka tidak bisa bayangkan jika terjadi sesuatu pada putri mereka. Sebagai orang tua mereka sedih karena tidak bisa melindungi putri mereka. "Terima kasih Nak, Brian sudah menolong serta merawat Via," ucap Mama tulus berterima kasih. "Om minta maaf sudah memukulmu tadi," sahut Papa tertawa kecil sebab wajah Brian biru karena pukulannya. "Gak apa Om, Tante. Sudah seharusnya saya menolong Via," jawab Brian tersenyum. "Tapi kenapa kamu mau repot-repot merawat Via? Apa kalian punya hubungan?" tanya Papa penasaran, sebab putrinya tidak pernah mengenalkan pria pada mereka bahkan sampai membawa pria ke rumah. Mama langsung menatap Via jua menuntut penjelasan. "Gak ada kok, Pa, dia cuma teman Via saja," sahut Via gugup. "Saya kekasih Via Om, Tante," jawab Brian santai. "Bohong, Pa, gak seperti itu," Via menggeleng. "Maaf Om, Tante, sebelumnya saya mohon izin dan restu agar saya bisa menjadi kekasihnya Via." Brian menundukkan kepala. "Tapi saya tidak mengizinkan putri saya pacaran dengan siapapun itu termasuk kamu," tegas Papa Via. Dek! Jantung Via dan Brian berdetak mendengar penolakan Papa. "Mas,
Ini kita mau kemana? Tanya Anna saat Stefan melajukan mobilnya berbeda arah dengan jalan ke rumah mereka. Stefan hanya tersenyum mengelus pucuk kepala Anna. Mas kok gak dijawab? Cecar Anna lagi. Mas mau bawa kamu ke suatu tempat. Jawab Stefan singkat sambil tersenyum. Anna tidak tahu Stefan mau membawanya kemana, ia hanya mengikut. Tapi ini sudah sangat jauh perjalanan mereka, tapi juga belum sampai. Pinggang Anna sampai pegal. Ia mengusap pinggangnya karena lelah. Sayang, kenapa? Tanya Stefan khawatir. Pinggangku panas mas, pegal. Stefan mengulurkan tangan kirinya mengusap pinggang Anna, sedangkan tangan kanannya tetap mengendalikan setir. Entah kenapa tangan Stefan begitu ajaib, rasa pegalnya langsung hilang saat Stefan yang mengusapnya. Mereka pun sampai sekitar pukul 4 sore, di sebuah villa di daerah pegunungan yang sangat asri sejuk, udaranya sangat sejuk dan pasti jauh dari polusi. Ini di mana mas? Tanya Anna saat Stefan membukakan pintu mobil. Ini villa sayang, jawabnya sambil menggandeng tangan Anna. Tapi ngapain kita ke sini? Tanyanya bingung. Kita akan nginap di sini. Tapi kan kita gak bawa perlengkapan mas. Ngapain bawa baju jika kita akan olahraga sepanjang malam? Jawab Stefan tertawa dan langsung dapat cubitan dari Anna. Jangan suka nyubit sayang. Stefan mengeluh kesakitan. Abis mas nyebelin. Sunggut Anna. Nanti kamu akan tahu sendiri. Yuk masuk. Stefan membuka pintu rumah dan melangkah masuk bersama Anna. Anna terperangah melihat villa itu didekor sedemikian rupa, cukup cantik. Tara! Selamat ulang tahun, teriak beberapa orang memberi kejutan, ternyata keluarganya. Mata Anna langsung berkaca-kaca melihat semua ini. Apalagi kedua orang tuanya juga ada di sana. Ibu, bapak. Gumamnya kaget, kemudian ia menoleh ke Stefan, dan Stefan hanya tersenyum. Happy birthday my honey, ucapnya tersenyum. Ibu dan bapaknya menghampirinya kemudian memeluknya. Selamat ulang tahun nak, ucap mereka sambil memeluk Anna. Makasih bu, pak. Anna begitu bahagia melihat kedua orang tuanya. Kapan kalian datang? Kenapa gak ngabari? Keluh Anna. Kalau ngabarin bukan kejutan dong, sahut ibu tersenyum. Anna mengerucutkan bibirnya. Selamat ulang tahun sayang, Mama Ingrid juga Papa bergantian memeluknya. Makasih ma, pa. Jawab Anna tersenyum. Ya sudah, ayo sayang duduk, kamu pasti lelah. Stefan merangkul pinggang Anna kemudian membawanya duduk. Mama memberikan sebuah kue ulang tahun untuk Anna potong. Anna memotongnya kemudian memberi suapan pertama pada ibu juga bapaknya, baru Stefan dan Mama Papa. Mata Anna berkaca-kaca, ia sangat terharu dengan kejutan ini. Di usianya yang ke-20 tahun, ini kali pertama ia mendapatkan kejutan ulang tahun.